Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Maulana Abdillah dengan NIM 4152 20102000 akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas atau materi dari pertemuan 5 sampai ke pertemuan 7. Jadi mulai dari pertemuan 5 yaitu tentang hyperparameter. Jadi hyperparameter merupakan konfigurasi eksternal yang diatur oleh eee, praktisi atau peneliti sebelum pelatihan atau model itu dibuat. Sebaliknya kalau parameter itu variabel internal yang nilainya dibuat atau dipelajari otomatis selama model sedang dilatih. Singkatnya, hyperparameter adalah pengaturan untuk proses belajar, sedangkan parameter adalah hasil atau pengetahuan yang didapat dari proses tersebut. Lalu, klasifikasi hyperparameter dibagi jadi dua, pertama hyperparameter model, seperti jumlah layer pada neural network atau maksimal kedalaman pada algoritma decision tree. Jadi, ini tuh mendefinisikan arsitektur dan kompleksitas model. Sedangkan yang kedua ada hyperparameter algoritma. Contohnya, learning rate dan batch size pada deep learning. Jadi ini yang mengontrol proses optimasi dan menentukan seberapa efektif model menemukan parameter terbaiknya. Lalu, ada alasan mengapa optimasi hyperparameter atau hyperparameter tuning itu penting. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola bias variance trade-off. Pemilihan hyperparameter harus dilakukan sebaik mungkin, karena jika terlalu sederhana, model model akan mengalami underfitting atau biasnya tinggi, dan kalau terlalu kompleks, model akan mengalami overfitting atau variance-nya tinggi. Oleh karena itu, hyperparameter tuning dilakukan untuk menemukan keseimbangan agar model dapat menggeneralisasi dengan baik pada data yang tidak terlihat. Selanjutnya ada formula matematis hyperparameter, optimasi hyperparameter. Di sini ada rumusnya, di mana f lambda adalah fungsi tujuan, misalnya mencari validation loss-nya yang didapat setelah melatih model, atau a lambda pada data latih dan mengevaluasinya pada data validasi. Lalu ada tantangan atau implikasi optimasi hyperparameter. Jadi, fungsi f lambda diperlakukan sebagai black box jika dalam kondisi ketika tidak memiliki ekspresi analitis atau gradiennya. Satu-satunya cara mengevaluasi f lambda adalah melalui proses yang mahal dan rumit, yaitu melatih penuh model dan mengevaluasinya. Formulasi ini menghubungkan hyperparameter optimasi dengan bidang optimasi global. Ini memungkinkan menggunakan algoritma canggih yang dirancang untuk fungsi black box yang mahal. Pada intinya, mengubah hyperparameter optimasi adalah seni coba-coba atau eksperimen menjadi ilmu optimasi yang sistematis. Selanjutnya ada ruang pencarian atau search space. Ini ada rumusnya. Lambda sama lambda 1 kali lambda 2 sampai kali lambda K atau lambda seterusnya. Jadi ruang pencarian adalah himpunan semua kemungkinan konfigurasi hyperparameter yang akan dieksplorasi. Struktur ini adalah produk kartesian dari domain setiap hyperparameter individual. Ada beberapa tipe domain hyperparameter yaitu continue, nilai real dalam rentang, misalnya dari 0,01 hingga 0,1. Ada discrete atau nilai bulat dalam rentang, misalnya jumlah layer atau jumlah pohon. Lalu ada kategorikal, misalnya pilihan terbatas tidak berurutan seperti optimizer Adam.
atau, ada SGD juga, atau kernel seperti linear dan RBF. Lalu terakhir adalah kondisional, hanya relevan jika hyperparameter lain memiliki nilai tertentu, misalnya degree hanya aktif jika kernel sama dengan polinomial. Selanjutnya ada strategi validasi dan estimasi kerja, eee, terbagi menjadi 2. Metode pertama yaitu validasi holdout. Jadi cara kerjanya membagi, dataset menjadi 3. Yang pertama ada training untuk melatih, ada validation untuk mengevaluasi, dan terakhir ada test set. Hanya dipakai sekali di akhir untuk memberi estimasi performa finalnya. Yang metode kedua yaitu K-fold cross validation, yaitu memberikan estimasi performa yang lebih kuat terutama pada data terbatas. Prosesnya adalah data latih dibagi menjadi K lipatan, lalu diulang K kali, yaitu 1 fold digunakan sebagai validasi, K min 1 fold sisanya sebagai pelatihan. Nanti skor performa akhir adalah rata-rata dari K skor tersebut. Lalu ada metode pencarian seperti grid search dan random search. Jadi kalau grid search itu, cara kerjanya, sistematis mencoba setiap kemungkinan kombinasi nilai dalam, grid yang telah ditentukan oleh, pembuat modelnya. Kalau random search memiliki cara kerja mengambil sampel acak sejumlah konfigurasi dari ruang pencarian. Random search secara signifikan lebih efisien karena performa model seringkali hanya sangat dipengaruhi oleh sebagian kecil hyperparameter. Sedangkan grid search, menghabiskan sebagian besar evaluasi karena prosesnya itu mencoba satu persatu hyperparameter yang ada. Lalu selanjutnya ada optimasi berbasis model atau sequential model based optimization. Ini adalah algoritma yang lebih canggih yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pencarian dengan belajar dari evaluasi sebelumnya. Alih-alih memilih titik secara acak, SMBO membangun model probabilistik dari fungsi tujuan black box atau F lambda yang disebut model surogat. Prosesnya adalah pertama ada inisiasi, pertama fit model surogatnya, lalu mengoptimalkan fungsi akuisisi, lalu evaluasi fungsi sebenarnya, dan langkah terakhir perbarui dan ulangi. Tambahkan hasil ke riwayat dan kembali ke langkah 2. Jadi ini proses iterasinya. Selanjutnya ada model surogat Gaussian process. Jadi bisa disingkat GP adalah model surogat yang paling umum digunakan dalam varian SMBO yang disebut Bayesian Optimization. GP adalah model non-parametrik yang mendefinisikan distribusi probabilitas atas fungsi. Sebuah GP sepenuhnya ditentukan oleh fungsi rata-rata dan fungsi kovariansi atau kernel yang mengukur kemiripan antara dua titik input. Jadi dalam konteks hyperparameter optimasi, GP digunakan untuk memodelkan fungsi tujuan. Setelah mengamati beberapa titik data, GP diperbarui menjadi distribusi posterior. Nah, posterior ini memberikan 2 informasi penting untuk setiap titik baru lambda di ruang pencarian, yaitu pertama ada prediksi rata-rata, ada estimasi nilai, dan ketidakpastian. Ukuran seberapa tidak yakin model GP tentang prediksinya di titik tersebut, kemampuan untuk mengkuantifikasi ketidakpastian inilah yang memungkinkan Bayesian Optimization untuk secara cerdas menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya ada model Surrogate Tree Structured Margin Estimator atau TPE, memiliki cara kerja yang mula-mula titik yang telah diobservasi dibagi menjadi 2 kelompok berdasar kuantil Y dari skor yang diamatinya. Misalnya Y sama 0,15 ada kelompok baik, lalu ada kelompok buruk. Nah, 2 distribusi ini dimodelkan secara terpisah menggunakan Margin Estimator, juga dikenal sebagai kernel density estimator.
Nah, titik selanjutnya yang akan dievaluasi dipilih dengan cara memaksimalkan rasio antara LX atau yang baik dengan GX yang buruk. Jadi secara intuitif algoritma ini, mencoba untuk mengambil sampel dari daerah yang lebih mungkin menghasilkan skor yang lebih baik dan kurang mungkin menghasilkan skor yang buruk. Ini ada, contoh studi kasusnya pada SVM atau support vector machine. Ini contoh, hasil input datanya, lalu proses, hyperparameternya, lalu, mencari, eee, hyperparameter apa yang terbaik untuk, model SVM tersebut. Selanjutnya kalau di CNN atau Convolutional Neural Network ada, hyperparameter learning rate-nya bisa diatur, ada batch size-nya, ada dropout rate-nya, ada optimizer-nya. Lalu pada BERT juga ada learning rate-nya, epoch-nya, batch size, dan week decay-nya. Oke, itu untuk, pertemuan 5. Sekarang lanjut ke pertemuan, 6, yaitu materinya tentang fungsi kerugian atau loss function. Jadi di sini, mencari beberapa studi kasus. Untuk pertama ada mean squared error dalam tugas regresi. Di sini studi kasus pertama yaitu prediksi harga saham. Jadi di sini misalnya ada beberapa inputan seperti harga pembukaan, harga, penutupan, harga tremedi, volume, terus ada dua hidden layer, dan terakhir, ada output layer. Nah, nanti outputnya itu harga penutupannya. Jadi contoh perhitungannya, pertama, misal ada harga aktual dan harga prediksi. Misal di hari pertama nilainya 4.505, tetap lalu prediksinya 4.510, jadi bedanya min 5. Hari kedua 4.520 dikurang prediksinya 4.515, jadi beda 5, dan seterusnya misal sampai hari kelima. Nah, nanti hasil tadi kuadratkan, misal min 5 pangkat 2 jadi 25, 5 pangkat 2 jadi 25, min 13 pangkat 2 jadi 169, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan hasil tersebut seperti 25 tambah 25 tambah 169, dan seterusnya sama dengan 669. Lalu, eee, dihitung rata-ratanya, yaitu totalnya dibagi sama dengan 5, yaitu 133,8. Selanjutnya studi kasus kedua tentang estimasi, konsumsi energi. Pertama ada sama inputannya seperti, heating degree atau, hari yang panas, ada cooling degree-nya atau hari untuk penyujukan, ada PDRB-nya atau produk domestik regional brutonya, lalu dan ada inputan lainnya, lalu dimasukkan ke model regresi, nanti output-nya konsumsi energi listrik bulanannya. Nah, jadi untuk, perhitungan konsumsi KWH-nya ini pertama ada sama data hipotesisnya seperti konsumsi aktual dalam satuan KWH dan konsumsi prediksi dalam satuan KWH juga. Jadi sama misal dalam ke satu IS, sub I-nya 3.200 atau nilai aktualnya, lalu Y top PI-nya 3.150 atau nilai prediksinya, dikurangi selisihnya 50, lalu bulan kedua 2.500 kurang 2.600 min 100 hasilnya. Nah, lalu hasil tersebut sama dikuadratkan
50 pangkat 2 2.500, min 100 pangkat 2 10.000 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan juga hasilnya 45.000. Nah, nanti dibagi N atau jumlah observasinya yaitu tadi 4 bulan. Jadi 45.000 bagi 4 hasilnya 11.250 untuk mean square error untuk model estimasi energi ini dalam satuan kilowatt hour kuadrat. Selanjutnya ada prediksi cuaca. Ini pakai time series. Misal ada inputnya uh, data cuaca seperti curah hujan, suhu, kelembapan, tekanan hidrostatis air dimasukkan ke model RNN-nya atau Recurrent Neural Network. Lalu outputnya berupa prediksi nilai airnya yaitu milimeter per second. Skenarionya sama. Misal curah hujan aktualnya dalam satuan milimeter, ada curah hujan prediksi dalam satuan milimeter. Misal hari ke-1 15 kurang 12 3, 25 kurang 28 min 3, dan seterusnya sampai hari ke-7. Lalu dikuadratkan misalnya 3 pangkat 2 9, min 3 pangkat 2 9 juga, nanti dijumlahkan juga hasilnya 181 dibagi N N-nya itu 7 hari, hasilnya 25,86. Lalu selanjutnya ada tentang binary cross entropy. Nah, ini untuk tugas klasifikasi biner seperti iya atau tidak, 0 atau 1. Jadi hanya ada 2 kelas. Contohnya di sini ada deteksi diabetes pada pasien. Misalnya sama ada input-inputannya seperti usia, tekanan darah, konsentrasi glukosanya, dan inputan lainnya dimasukin ke modelnya. Lalu outputnya yaitu prediksi dia kena diabetes atau tidak. Nah, untuk perhitungannya, untuk binary cross entropy, misalnya ada label aktualnya, yaitu Y sub I, 1 untuk diabetes, dan 0 untuk tidak diabetes. Nah, ini contoh angka probabilitas prediksinya ada 0,9, 0,2, 0,65, dan 0,4. Jadi contoh misal untuk pasien 1, nilai aktualnya 1 atau diabetes prediksinya 0,9. Nah, nanti dimasukkan ke rumusnya, rumus loss function-nya yaitu min 1 kali log 0,9 ditambah 1 kurang 1 kali log 1 kurang 0,9. Hasilnya sama dengan log 0,9 atau angkanya 0,105. Begitu juga dengan perhitungan lainnya. Lalu sama dijumlahkan juga semua loss function tadi seperti 0,15 tambah 0,223 dan seterusnya hasilnya 1200 1,27. Lalu sama dibagi N-nya yaitu tadi misalnya ada 4 data pasien, 1,27 dibagi 4 hasilnya 0,3175. Selanjutnya ada contoh lain seperti CNN untuk diagnosis COVID. Seperti ini misalnya dari gambar ronsen di dada, lalu dimasukkan ke model CNN-nya, lalu sama prediksinya dia kena COVID atau enggak. Jadi hanya 2 kelas. Untuk perhitungannya misal gambar ke-1 aktualnya 1 itu kena COVID, prediksinya 0,95. Nanti sama dihitung loss function-nya, hasilnya jadi 0,051, nanti dijumlahkan juga, nanti dibagi
N-nya itu jumlah datanya, perhitungannya. Jadi misal 0,513 bagi 3, hasilnya 0,171. Lalu ada pembelian produk pada e-commerce. Misal ada data pelanggan, lalu ada modelnya. Jadi dia akan memprediksi pelanggan ini akan membeli lagi atau tidak membeli lagi ke depannya. Lalu contoh perhitungan dan rumusnya sama, misalnya pelanggan 2 aktualnya 0 atau tidak membeli lagi, prediksinya 0,3. Untuk menghitung loss-nya sama ini min log 1 kurang 0,3 hasilnya min log 0,7 atau 0,357. Lalu dijumlahkan juga hasilnya 5,2636 dan dibagi 4. Lalu hasilnya 1,309. Lalu selanjutnya ada kategorial cross and copy. Jadi ini untuk klasifikasi multi-kelas. Langsung masuk ke studi kasus untuk ini pertama ada klasifikasi jenis hewan. Di sini untuk 3 hewan atau 3 kelas yaitu kucing, anjing, dan burung. Jadi sama kalau ini inputannya misal gambar hewan apa, misalnya anjing. Lalu untuk rumus atau perhitungannya yaitu dengan eee, sum sigma J sama dengan 1 sampai 3 yaitu jumlah kelasnya, Y sub J log P J atau probabilitasnya. Misal di sini ini datanya misalnya ada 0,1, 0,8, 0,1 juga. Jadi tinggal dimasukin ke rumusnya yaitu min kali log 0,01 tambah 1 kali log 0,8 tambah log 0,1. Hasilnya jadi min log 0,8. Nah, min log 0,8 itu hasilnya sekitar 0,223. Lalu sama untuk kelas atau data yang lain tinggal dimasukkan ke rumus tadi. Lalu ada studi kasus analisis sentimen untuk media sosial. Pertama masukkan inputnya teks atau kalimat ke model NLP seperti RNN atau transformer. Lalu nanti outputnya sentimennya positif, negatif, atau netral. Misal labelnya netral, lalu probabilitas prediksinya ada 0,2, 0,3, dan 0,5. Sama tinggal disubstitusikan nilai-nilai prediksi tadi ke rumus. Jadi 0, log 0,2, 0 kali log 0,3, 1 kali log 0,5. Di hasilnya min log 0,5 atau min 0,693 atau ini jadi positif jadi 0,693. Terakhir ada deteksi wajah pada CCTV atau kamera dengan CNN. Jadi ini misal foto gambar wajah orang dimasukin ke CNN-nya, lalu dia akan memberi output ini misalnya wajah Budi atau orang siapa, Andi. Nah, nanti dia untuk perhitungannya misalnya ada nilainya 0,005, 0,15, 0,75, 0,05 sama tinggal disubstitusikan. Lalu hasilnya ini min log 0,75 atau hasil akhirnya 0,2288. Studi kasus terakhir ada pengenalan tulisan tangan pada dataset MEIST untuk 10 kelas angka.
Ini juga pakai, eee, MLP atau multi-layer perceptron. Untuk contoh perhitungannya misal ada label aktualnya yaitu indeks ketujuh mempresentasikan digit ketujuh 7 adalah satu. Nah ini ada, probabilitas prediksinya, nanti tinggal dimasukkan ke rumus ini, misalnya ini min satu kali log 0,8 dari angka prediksi ini, hasilnya sekitar 0,223. Seperti itu untuk materi ke-6. Sekarang lanjut ke materi pertemuan 7, yaitu tentang ANN atau Artificial Neural Network untuk tugas klasifikasi citra dan, regresi. Pertama, ANN atau jaringan serap tiruan adalah salah satu model, paling kuat dalam machine learning. Jaringan ini menjadi fondasi bagi deep learning atau yang lebih dalam dari machine learning. ANN ini terinspirasi dari jaringan saraf, otak manusia yang terdiri dari neuron-neuron yang kompleks. Nah jadi, ANN itu memiliki komponen inti. Pertama ada neuron atau unit pemrosesan, ini tuh merupakan unit, komputasi dasar, yaitu untuk, menjumlahkan seperti, wake, bias, dan fungsi aktivasi. Lalu yang kedua ada bobot atau wakes, ini mempresentasikan kekuatan koneksi, dan parameter yang dipelajari, otomatis oleh model. Lalu ada bias atau parameter konstan yang menambah fleksibilitas dan memungkinkan pergeseran kurva aktivasi. Dan terakhir, ANN itu terdiri dari lapisan jaringan atau layers, tempat di mana, neuron-neuron tadi diorganisir dan, informasi dari input, mengalir sampai, akhirnya ke output. Seperti ini lapisannya ada input layer, gerbang awal untuk menerima data, lalu ada hidden layer, tempat ekstraksi pola-pola rumit dan ini merupakan inti dari deep learning. Nah, selanjutnya ada output layer atau keluaran yang menghasilkan prediksi akhir. Selanjutnya ini representasi matematisnya. Jadi, aliran informasi, ini dikenal sebagai feed forward atau propagasi maju. Nah, untuk rumusnya yaitu seperti ini, di mana F ini adalah fungsi aktivasi, input sub I adalah nilai inputnya, dan wake I adalah bobot koneksi yang sesuainya. Nah, output dari semua neuron di satu lapisan kemudian menjadi input untuk, lapisan berikutnya, menciptakan aliran komputasi berantai dari lapisan input hingga, ke lapisan output lagi. Nah, ini untuk, contoh gambar atau visualisasi untuk feed forward atau propagasi maju dan back propagation atau propagasi mundur. Contoh di sini ada, eee, di sini ada 2 input layer, lalu ini hidden layer pertama, ada 3 ini, lalu ini hidden layer kedua ada 4, neuron. Nah ini, eee, output layer-nya. Jadi, eee forward propagation itu dia, mulai dari input input layer, nanti ke beberapa hidden layer tergantung, arsitektur yang dibuatnya, nanti, ke akhirnya ke output. Nah, output ini kan mengeluarkan, prediksi atau nilai prediksinya. Nanti, prediksi itu dibandingkan dengan nilai aslinya, berapa selisihnya atau bisa disebut loss function. Nah, nilai loss function ini atau loss score ini
akan, dioper ulang ke optimizer, lalu ke wake atau bobot. Nah, nanti bobot ini akan memberitahu ke input awal lagi. Misal, eee eee, prediksinya 2, tapi nilai aslinya 3. Jadi kan selisih 1. Nah, nanti, dia akan memberitahu, wake-nya agar diperbaiki lebih kecil atau lebih besar lagi agar mendapatkan, nilai prediksi yang, sesuai atau mendekatilah. Jadi proses ini, iteratif atau berulang-ulang terus. Nah, ini ada beberapa metrik evaluasi kinerja untuk klasifikasi dan regresi, sama ada confusion matrix, di sini ada true positif, false negatif, true negatif. Lalu ada akurasi, rumusnya itu, eee, true positif tambah true negatif bagi true positif tambah true negatif tambah false positif tambah false negatif. Lalu ada recall, yaitu true positif bagi true positif tambah false negatif. Lalu ada presisi atau precision, ada true positif bagi true positif tambah false, positif. Lalu untuk F1 score, rumusnya itu yaitu 2 kali presisi kali recall bagi presisi tambah recall. Ini untuk, klasifikasi yang atas. Nah, kalau untuk regresi biasanya digunakan, MAE atau mean absolute error, rumusnya ini, eee, sigma, dari sigma 1 sampai dengan n atau jumlah, datanya. Eee, Lalu ini Y sub I atau nilai aktualnya dikurang Y topi I atau nilai prediksinya. Nah, kalau untuk, RMSE atau root mean square error itu, eee, ini akar kuadrat dari mean square error. Lalu ini ada beberapa contoh untuk ANN untuk klasifikasi citra seperti, mendeteksi penyakit pada kulit. Ini input layer, misalnya gambar kulitnya ini ke, eee, mo apa, modelnya, lalu output-nya dia penyakit kulit malignan atau benign. Selanjutnya ada penyakit pada padi, sama ini input-nya gambar, lalu modelnya, nanti output-nya dia prediksinya bisa sehat atau kena penyakit, blast, blight, dan tungro. Lalu ini untuk, eee, sama masih gambar yaitu mendeteksi kerusakan pada kain di pabrik, sama ada input gambar, lalu masukkan ke hide, modelnya atau hidden layer-nya, lalu, output yaitu tidak ada kerusakan atau ada sedikit kerusakan atau kerusakan yang berat. Nah, kalau ini untuk regresi, contohnya untuk prediksi harga rumah, inputnya ada, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, terus, jumlah, mobil yang bisa ditampung, lalu jarak ke fasilitas publik dan input lainnya. Nanti data tersebut akan dimasukkan ke 2 hidden layer ini dan output-nya yaitu prediksi harga rumahnya. Nah, lalu ada ini regresi untuk, prediksi harga saham. Jadi inputnya ada harga pembukaan, penutupan, volume transaksinya, sama di sini ada 2 hidden layer dan output-nya prediksi harga sahamnya. Lalu di sini ada, prediksi cuaca,
curah hujan di sini ada inputnya ada suhu rata-rata, kelembapan, kecepatan angin. Di sini ada sama 2 hidden layer dan outputnya prediksi, hujannya dalam satuan milimeter. Oke, jadi, eee, sekian, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.